Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Setiawan Indra Saputra, NIM 2024 54081. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek desain 23.1. Tujuan dari bab ini, salah satu fokus utama buku ini adalah menekankan integrasi elemen mesin ke dalam desain mekanis yang lengkap. Antarmuka antara elemen mesin telah dibahas dalam banyak contoh. Gaya yang diberikan pada suatu elemen lain telah dihitung. Komponen yang tersedia secara komersial dan perangkat lengkap telah ditunjukkan dalam gambar di seluruh buku. Meskipun diskusi dan contoh ini bermanfaat, salah satu cara terbaik untuk mempelajari desain mekanis adalah dengan melakukan desain mekanis. Anda harus menyelesaikan langkah-langkah berikut. 1. Tentukan fungsi terperinci dan persyaratan desain untuk desain. 2. Konseptualisasikan beberapa pendekatan terhadap suatu desain. 3. Tentukan pendekatan mana yang akan diselesaikan. Selesaikan desain setiap elemen secara terperinci. 4. Lengkapi desain setiap elemen secara detail. 5. Buatlah gambar perakitan dan detail untuk mengkomunikasikan desain Anda kepada orang lain yang mungkin menggunakannya atau bertanggung jawab atas pembuatannya. 6. Tentukan secara lengkap komponen yang diberi yang merupakan bagian dari desain. Berikut ini adalah beberapa proyek yang mengharuskan Anda melakukan operasi ini. Anda atau instruktur Anda dapat memodifikasi atau mengembangkan proyek tersebut agar sesuai dengan kebutuhan individu atau waktu atau informasi yang tersedia. Seperti dalam kebanyakan proyek desain, banyak solusi yang memungkinkan. Solusi yang berbeda dari beberapa anggota kelas dapat dibandingkan dan kritik untuk meningkatkan pembelajaran. Bab 2 3.2 Proyek desain. Kait kap mobil. Rancang kait kap mobil untuk mobil. Kait tersebut harus mampu menahan kap agar tetap tertutup rapat selama kendaraan dioperasikan. Namun kait tersebut harus mudah dibuka untuk menyimpan isi kompartemen mesin. Anti pencurian merupakan tujuan desain yang penting. Pemasangan kait pada rangka mobil dan kap harus ditentukan. Produksi massal harus menjadi persyaratan. Angkat hidrolik. Rancang lift hidrolik akan digunakan untuk perbaikan mobil. Dapatkan dimensi yang relevan dari mobil-mobil representatif untuk tinggi awal, tinggi tambahan, desain bantahan yang menyentuh mobil, dan sebagainya. Lift akan mengangkat seluruh mobil. Cek mobil. Rancang dongkrak lantai untuk mobil guna mengangkat seluruh bagian depan atau seluruh bagian belakang. Dongkrak dapat digerakkan dengan tangan, menggunakan penggerak mekanis atau hidrolik, atau dapat digerakkan dengan tekanan pneumatik atau tenaga listrik. Derek portabel. Rancang derek portabel yang digunakan di rumah, industri kecil, gudang, dan garansi. Derek harus memiliki kapasitas minimal 1000 lb atau 4,45 kN. Penggunaan umumnya adalah untuk mengeluarkan mesin dari mobil, mengangkat komponen mesin, atau memuat truk. Penghancur. Rancang mesin untuk menghancurkan kaleng minum ringan atau bir. Penghancur akan digunakan di rumah atau restoran sebagai alat bantu untuk upaya daur ulang. Penghancur dapat dioperasikan dengan tangan atau listrik. Penghancur harus menghancurkan kaleng hingga sekitar 20% dari volume aslinya. Perangkat pemindahan. Rancang alat pemindah otomatis untuk jalur produksi. Komponen yang akan ditangani adalah baja cor dengan karakteristik sebagai berikut. Berat 42 lb, ukuran silinder, diameter 6,75 inci dan tinggi 10 inci. Permukaan luar bebas dari tonjolan atau lubang dan memiliki hasil akhir yang cukup halus seperti cetakan. Kecepatan transfer aliran kontinu 2 detik antar komponen. Komponen masuk pada ketinggian 24 inci pada conveyor roll. Komponen harus dinaikkan hingga 48 inci dalam ruang 60 inci secara horizontal. Komponen keluar pada conveyor terpisah. Pembuang drum. Rancang alat pembuang drum. Mesin ini akan mengangkat drum berisi material curah seberat 55 galon dari permukaan lantai hingga ketinggian 60 inci dan membuang isi drum ke dalam hopper. Pengumpan kertas. Rancang perangkat masukan untuk mesin fotokopi. Kertas diumpankan pada kecepatan 120 lembar per menit. Conveyor kerikil. Rancang conveyor untuk mengangkat kerikil ke dalam truk.
tepi atas bak truk berada 8 kaki 2,44 mili dari tanah. Bak truk memiliki lebar 6,5 kaki, panjang 12 kaki, dan kedalaman 4 kaki atau 1,98 meter kali 3,66 meter kali 1,22 meter. Truk diharapkan terisi penuh dalam waktu 5 menit atau kurang. Angkat konstruksi. Rancang lift konstruksi. Lift akan mengangkat material bangunan dari permukaan tanah ketinggian apapun hingga 40 kaki atau 12,2 meter. Lift akan berada di atas perancang kaku, bukan bagian dari proyek desain. Lift akan mengangkat beban hingga 500 lb dengan kecepatan 1 kaki atau detik. Beban akan berada di atas pelat berukuran 3 kaki kali 4 kaki. Di bagian atas lift harus disediakan sarana untuk membawa beban ke platform yang akan menopang lift. Mesin pengemas. Rancang mesin pengemas. Tabung pasta gigi akan diambil dari sabuk kontinu dan dimasukkan ke dalam karton. Ukuran tabung standar apapun dapat dipilih. Perangkat tersebut dapat mencakup sarana untuk menutup karton setelah tabung terpasang. Pengemas karton. Rancang mesin untuk memasukkan 24 karton pasta gigi ke dalam kotak pengiriman. Pencangkram robot. Rancang alat penggenggam untuk robot guna mencengkram perakitan ban serep dan rak dan memasukkannya ke bagasi mobil di jalur perakitan. Dapatkan dimensi dari mobil tertentu. Pengatur posisi las. Rancang posisi pengelasan rangka yang terbuat dari plat baja yang dilas dalam bentuk yang ditunjukkan pada gambar 23.1. Unit pengelasan akan dipandu oleh robot, tetapi garis pengelasan harus horizontal saat pengelasan berlangsung. Rencana perangkat untuk menahan rangka dengan aman dan memindahkannya untuk menyajikan komponen ke robot. Plat memiliki ketebalan 3/8 inch. Dan ini contoh gambarnya. Pengurangan kecepatan roda gigi pacu reduksi tunggal. Rancanglah peredam kecepatan tipe roda gigi Hitachi reduksi tunggal yang lengkap. Tentukan 2 roda gigi 2 poros, 4 bantalan, dan 1 rumah. Pengurangan kecepatan roda gigi pacu reduksi ganda. Rancang peredam kecepatan tipe roda gigi Hitachi dengan reduksi ganda yang lengkap. Tentukan 4 roda gigi 3 poros, 6 bantalan, dan rumah. Peredam kecepatan roda gigi helix atau reduksi tunggal. Rancanglah peredam kecepatan tipe roda gigi helix reduksi tunggal yang lengkap. Pengurangan kecepatan roda gigi bevel atau tunggal. Rancangan peredam kecepatan tipe roda gigi bevel reduksi tunggal yang lengkap. Gunakan data apapun dari bab 10 soal 14-17. Peredam kecepatan workbeam reduksi tunggal. Rancangan peredam kecepatan tipe workbeam reduksi tunggal yang lengkap. Gunakan data pun dari bab 10 soal nomor 18-24. Alat pengangkat menggunakan skrup Atme. Rancang perangkat yang mirip dengan yang digambarkan pada gambar soal nomor 17 sampai bab 17 halaman 4. Motor listrik menggunakan charging pada kecepatan 1750 rpm. 2 skrup Atme berputar dan mengangkat kub yang pada gilirannya mengangkat palka. Lihat contoh soal nomor 17 T1. Untuk detail tambahan lengkapi seluruh unit termasuk roda, cacing, penggerak, rantai, skrup Atme, bantalan, dan dudukannya. Palka berukuran lebar 48 inch dan panjang 155 inch serta beratnya 25 lb. Skrup harus berukuran panjang 30 inch atau 762 mm. Total gerakan kub akan menjadi 24 inch yang akan diselesaikan dalam waktu 15 detik atau kurang. Alat pengangkat menggunakan skrup bola. Ulangi desain alat pengangkat dengan menggunakan skrup bola, bukan skrup Atme. Rem untuk poros penggerak. Rancang sebuah rem beban yang berputar seperti digambar pada P22.9. 1 detik harus dihentikan dari 775 rpm dalam waktu 0,50 detik atau kurang. Gunakan jenis rem punya dijelaskan dalam bab 22 dan lengkapi detail rancangan termasuk cara penggerak, pegas, tekanan udara, tuas manual, yang sebagainya. Tunjukkan rem yang terpasang pada poros gambar P22. Rem untuk winch. Rancang rem lengkap untuk aplikasi yang ditunjukkan pada gambar P22.11.
Pengindeksan drive, rancang penggerak pengindeks atau sistem perakitan otomatis barang-barang yang akan dipindahkan dipasang pada alat baja persegi 6 inch pada satu sisi, tebal 0,50 inch. Berat total perakitan adalah 10 lb. Pusat setiap perlengkapan harus bergerak 12 in dengan step index. Indeks harus diselesaikan dalam waktu 1 detik atau kurang, dan perlengkapan harus tetap diam di setiap stasiun selama 2 detik. Diperlukan 4 stasiun perakitan. Penataannya dapat berupa linear, putar, atau lainnya, asalkan perlengkapan bergerak dalam bidang horizontal. Biang lala anak-anak, rancang biang lala anak-anak. Biang lala harus mampu menampung 1 hingga 4 anak dengan berat masing-masing 80 pon. Kecepatan putar harus dalam 1 putaran 6 detik. Biang lala harus digerakkan oleh motor listrik. Komedi putar rancang wahana bermain untuk anak kecil usia 6 tahun atau lebih muda yang dapat mereka duduki dengan aman sambil menikmati pola gerakan yang menarik. Setidaknya 2 anak menaiki mesin tersebut pada satu waktu. Wahana tersebut akan dipasarkan ke pusat perbelanjaan dan tersebar untuk menghibur anak-anak pelanggan. Wahana hiburan di halaman belakang, rancang wahana main di halaman belakang yang di dalamnya kereta lancur ditarik sepanjang lintasan melingkar. Wahana ini ditengahi oleh motor listrik. Setiap kereta lancur berukuran 1 inch dan lebar 0,50 meter. Keempat roda berdiameter 150 meter. Kereta lancur harus dipasang pada batang penggerak di titik 4 pemasangan biasanya berbeda. Jarak radial ke titik pemasangan harus 2 meter. Kereta lancur harus berputar 1 kali dalam 8 detik. Sedia sarana untuk menghidupkan dan mematikan penggerak. Penggerak pemindahan, rancang perangkat untuk penggerak poros hubungan otomatis di antara stasiun pemrosesan. Setiap gerakan harus sepanjang 9 in. Poros hubungan harus dipotong pada 2 permukaan bantalan yang belum dihaluskan dengan diameter 3,80 in dan panjang aksial 0,75 in. Jarak antara permukaan bantalan 15,75an. Setiap poros hubungan berbobot 16 lb. Satu siklus gerakan harus diselesaikan setiap 2,50 d. Rancang mekanisme lengkap termasuk penggerak dari motor listrik. Konveyor rantai, rancang konveyor rantai lurus bertenaga untuk memindahkan 8 palet di sepanjang jalur rakitan. Palet berukuran panjang 14 in dan lebar 12 in. Berat maksimum setiap palet dan produk diangkatnya adalah 125 lb. Di ujung konveyor gaya ke bawah eksternal sebesar 500 lb diterapkan pada produk yang harus dibawa melalui palet ke struktur konveyor. Anda dapat merancang konfigurasi sisi dan bagian dari bawah palet. Dan ini adalah kabar-kabar yang terlampir. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.